Sekitar 9.000 tahun yang lalu, sebagian besar gurun di bumi beriklim basah. Selama ribuan tahun, gurun yang hijau dan basah menjadi rumah bagi banyak hewan dan manusia. Tapi kemudian iklim berubah dan tempat yang dulu subur berubah menjadi gurun pasir. Karena itulah para arkeolog kerap menemukan berbagai artefak di bawah lapisan pasir yang tebal. Dalam edisi kali ini kami akan memberitahu Anda tentang 10 hal paling aneh dan tidak biasa yang pernah ditemukan di gurun. Kita mulai. Pesawat hilang. Penemuan yang tidak biasa ini secara tidak sengaja ditemukan oleh seorang tukang minyak yang menjelajahi daerah terpencil di gurun di Mesir Barat. Nomor ekor pesawat P-40 Kitty Hawk tetap tidak berubah dan memungkinkan para ilmuwan untuk menyimpulkan sejarah perangkat ini dan menentukan asalnya. Ternyata Dennis Copping, sersan Angkatan Udara Inggris, menavigasi pesawat ini selama Perang Dunia II di Afrika Utara. Diyakini bahwa sersan itu keluar jalur ketika dia mencoba mendaratkan pesawat yang rusak ke pangkalan udara. Yang kita tahu adalah dia tersesat dan tidak pernah kembali ke pangkalan. Itu terjadi pada tahun 1942 dan sejak saat itu, kisah sersan Copping diselimuti misteri. Sungguh menakjubkan bahwa pesawat tetap tidak berubah selama 70 tahun. Rupanya Copping selamat dari kecelakaan itu. Hal itu terlihat dengan adanya shelter sementara yang ia bangun di dekat pesawat sebagai tindakan penyelamatan. Kuburan Paus. Pada tahun 2010, selama pembangunan jalan melewati gurun Atacama, Chili, para pekerja menemukan 40 kerangka paus prasejarah kuno dan sisa-sisa kehidupan laut lainnya. Tapi bagaimana bisa begitu banyak makhluk laut sampai di gurun? Dan mengapa mereka mati di tempat yang sama pada waktu yang sama? Temuan ini membingungkan ahli paleontologi. Menurut versi yang paling umum, paus dan ikan serta kehidupan laut lainnya mati di sana beberapa juta tahun yang lalu. Ketika Atacama masih berupa lautan, ilmuwan menyebut penyebab kematian ganggang beracun. Karena lautan kemudian digantikan oleh gurun, sisa-sisa hewan itu terawetkan dengan sempurna di bawah lapisan pasir yang tebal. Tangan mumi. Pada 2016, para arkeolog menemukan tangan mumi dengan 3 jari berukuran 20 cm di gurun Peru. Tangan itu ditemukan di sebuah terowongan di gurun Peru, tempat suku Inca kuno pernah menguburkan orang. Belakangan, para ilmuwan juga menemukan tengkorak prolate yang jelas berbeda dari bentuk tengkorak manusia normal. Cukup sulit untuk mengetahui asal dari tangan berjari 3 itu. Para ilmuwan telah mempelajari anggota tubuh dengan cermat menggunakan teknologi canggih, termasuk ronsen yang canggih. Hasilnya mereka mengidentifikasi bahwa setiap jari tangan yang tidak biasa ini memiliki 6 tulang, sedangkan tangan manusia normal memiliki 3 tulang. Selain itu, para ilmuwan menemukan benda logam yang menyerupai cincin yang diletakkan di salah satu jari tangan mumi. Para peneliti yang memeriksa tangan ini mengumumkan bahwa anggota badan itu mungkin berasal dari suatu bentuk kehidupan yang tidak diketahui. Hal ini terkonfirmasi oleh tengkorak berbentuk tidak biasa yang ditemukan bersama tangan tersebut. Menurut saya, karena keberadaan makhluk asing belum bisa dibuktikan, satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah bahwa tengkorak dan tangan mumi tersebut adalah hoaks dengan cerita yang rumit. Kaca Libya. Kaca Libya adalah salah satu batuan alam paling langka yang ditemukan di dunia. Batuan ini dapat ditemukan di gurun Libya, makanya kita sebut mineral itu dengan nama tersebut. Diketahui bahwa salah satu pecahan kaca Libya diolah menjadi ornamen Firaun Tutankhamun pada zaman dahulu kala. Kaca Libya secara visual tampak seperti mineral yang bentuknya tidak beraturan dengan warna hijau muda atau kuning muda. Tetapi terkadang Anda dapat menemukan kaca Libya yang hampir sepenuhnya transparan. Mineral ini diyakini terbentuk sekitar 30 juta tahun yang lalu akibat tumbukan meteorit atau komet di gurun pasir. Lingkaran gurun Namib. Di beberapa tempat di gurun Namib di Afrika di mana terdapat sedikit tumbuhan, Anda dapat menemukan lingkaran aneh. Selama beberapa ratus tahun, umat manusia belum mengetahui keberadaan fenomena ini. Anehnya, tidak ada vegetasi sama sekali di dalam lingkaran gurun Namib, sedangkan banyak flora tumbuh normal di sekitar lingkaran tersebut. Ukuran lingkaran ini juga mencolok. Beberapa di antaranya bisa berdiameter 12 meter. Akibatnya, orang mulai membuat asumsi tentang asal-muasal sosok misterius di gurun Afrika. Beberapa percaya bahwa alien bertanggung jawab atas asal mula lingkaran ini. Di sisi lain, penduduk setempat menyebut lingkaran ini sebagai jejak kaki dewa. Dan beberapa percaya bahwa lingkaran di gurun itu muncul dari nafas naga api yang hidup di bawah tanah. Hanya dalam beberapa tahun terakhir, para ilmuwan telah menemukan penjelasan untuk fenomena ini.
Mereka berpendapat bahwa kurangnya vegetasi di lingkaran tersebut disebabkan oleh aktivitas rayap yang memakan tanaman gurun. Salju. Ungkapan salju di gurun mungkin terdengar konyol, tetapi terkadang di gurun, Anda benar-benar dapat melihat endapan yang tidak biasa ini untuk iklim lokal. Jadi salju turun di Sahara pada Desember 2016. Beberapa fotografer berkesempatan untuk mengabadikan fenomena luar biasa ini di Sahara. Salju mulai mencair setelah terkapar di gurun selama kurang lebih 1 hari. Perlu disebutkan bahwa fenomena ini tentunya sangat langka di dunia. Sebelumnya di Sahara pernah turun salju pada 40 tahun yang lalu. Garis Nazca. Nazca adalah peradaban pra-Columbus yang ada di pantai selatan Peru. Anggota peradaban ini terkenal karena menggambar ornamen raksasa serta pola di daratan tinggi Nazca. Masing-masing geoglif ini rata-rata memiliki panjang 50 meter dan kedalaman sekitar 20 cm. Ada beberapa teori mistik tentang gambar yang tidak biasa ini. Menurut salah satu teori paling gila, geoglif adalah landmark atau landasan pendaratan untuk pesawat alien. Ilmuwan juga percaya bahwa ada motif religius dalam lukisan tersebut. Mereka menganggap bahwa orang Nazca menggambar geoglif semacam itu untuk berkomunikasi dengan para dewa. Anda dapat menemukan gambar monyet, laba-laba, burung, dan bahkan manusia di antara geoglif Nazca. Perlu dicatat, ada geoglif dengan gambar samar-samar menyerupai gambar astronot. Mengingat fakta bahwa geoglif dibuat sekitar 1500 tahun yang lalu, ini sungguh mencengangkan dan bahkan mengejutkan. Tentara Raja Persia Kambises II diyakini bahwa tulang, perhiasan, gelang perak, dan senjata perunggu yang ditemukan oleh arkeolog Italia di Sahara pada tahun 2009 mungkin merupakan sisa-sisa Raja Persia Kambises II yang merupakan putra Cyrus Agung. Dokumen sejarah menunjukkan bahwa 50.000 tentara yang hebat ini telah menghilang di gurun Mesir. Sekarang sisa-sisa tentara yang ditemukan oleh para arkeolog akan memungkinkan para ilmuwan untuk mengisi celah dalam sejarah dan memecahkan misteri kuno. Fly Geyser. Fly adalah geyser buatan yang terletak di barat laut negara bagian Nevada, Amerika Serikat. Warnanya yang tidak biasa disebabkan oleh mineral, alga, dan cyanobacteria. Sebenarnya ini bukan geyser, melainkan mata air panas permanen yang terus-menerus meletuskan 3 aliran air panas. Tinggian absolut geyser adalah 1.230 meter. Tinggian semburan aliran air mencapai ketinggian 2 meter. Perlu dicatat bahwa Fly muncul di lahan peternakan dan dijuluki dengan nama orang yang menemukan hal ini. Pada tahun 1916, seorang peternak mengebor sumur di sini, berharap dapat mengubah gurun menjadi tanah yang subur. Namun dia tidak sengaja menembus kantong panas bumi bawah tanah. Ketika tidak membuahkan hasil, sang pemilik menutup sumur tersebut. Baru pada tahun 1964, air mendidih mulai menembus permukaan bumi melalui lubang sumur, menciptakan pemandangan luar biasa dari mineral yang larut dalam air. Mineral tersebut tidak hanya membentuk padatan batuan geyser, tetapi juga mewarnainya dengan warna yang tidak biasa. Namun keberadaan Fly tersembunyi sejak lama, karena area di sekitar geyser tertutup rawa yang tidak bisa dilewati. Dan baru belakangan ini dunia menyadari keberadaan sumber yang tidak biasa ini, yang terletak di tengah gurun Nevada. Orang dengan gigantisme. Orang-orang besar atau raksasa dijadikan nyanyian himne dalam banyak legenda. Bisa jadi orang raksasa sama sekali bukan fiksi, karena terkadang para arkeolog menemukan sisa-sisa manusia raksasa di berbagai belahan dunia. Pada tahun 2006, sebuah situs pemakaman yang terdiri dari 200 kuburan yang berasal dari zaman batu ditemukan di gurun Sahara. Usia sisa-sisa yang ditemukan sekitar 5.000 tahun. Ciri khasnya adalah kerangka yang ditemukan oleh para arkeolog secara signifikan melebihi ukuran manusia biasa. Tinggi rata-rata kerangka itu lebih dari 2 meter. Mengingat bahwa di zaman kuno ketinggian orang jauh lebih rendah daripada tinggi rata-rata orang modern. Temuan kerangka ini bisa dianggap sebagai raksasa yang nyata. Di Australia, para arkeolog telah menemukan fosil gigi setinggi 6 cm. Terlepas dari kenyataan bahwa berita tentang penemuan ini jelas sebagian besar palsu dan fotonya juga palsu, banyak orang percaya bahwa raksasa benar-benar hidup di planet kita beberapa ribu tahun yang lalu. Bahkan beberapa percaya bahwa para raksasa membangun semua benda monumental di bumi seperti piramida Mesir, Stonehenge, dan sebagainya. Nah, sekarang saya memberikan ruang kepada para ahli di komentar. Tuliskan pendapat Anda, apakah raksasa hidup di planet kita atau tidak. Saya tunggu pendapat Anda. Dan jangan lupa untuk juga mendukung channel kami dengan likes Anda. Subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi bell. Dan Anda tidak akan melewatkan video keren baru yang tayang besok.
Terima kasih telah menonton, tonton juga video lainnya dari channel kami.